Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Sittatu Mawadi'a Minas Sirah, 6 pelajaran akidah dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini kita memasuki pertemuan yang ke-7, masih melanjutkan poin atau tempat kedua dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk halaman yang 80 dari teks PDF dan kita berada di halaman 26 jika sesuai urutan dari halaman pertama. Berkata penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, فَإِذَا فَهِمْتَ هَذَا فَهْمًا جَيِّدًا عَرَفْتَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدِّينَ لَا يَعْرِفُونَهَا. Maka apabila kamu telah memahami masalah ini dengan pemahaman yang baik, maka kamu akan mengetahui bahwasanya banyak orang-orang yang mengaku dirinya berilmu, paham ilmu agama, mereka tidak bisa memahami atau tidak mengetahui masalah penting ini, masalah wala dan bara atau cinta dan benci, memusuhi orang-orang kafir. Nomor 22, masuk penjelasan oleh Syekh Shalih Fauzan. Hadza sahihun, ini benar apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi. Fa innaka law tas'alu katsiran minal ulama wal muta'allimin an hadhil mas'alah, maka sesungguhnya jika kamu bertanya, banyak orang-orang yang berilmu, para ulama dan orang-orang yang terpelajar tentang masalah ini. Masalah apa? Mas'alatul wala wal bara'i, masalah wala dan bara. Wala itu cinta, dekat, kasih sayang, loyalitas kepada orang-orang beriman. Al bara berarti jauh, membenci, memusuhi orang-orang kafir. Itu masalah wala dan bara. Tajiduhum la ya'rifunaha, kamu akan mendapati mereka tidak bisa memahami atau mengetahui masalah penting ini, wala dan bara. Yaqulun, sebagian orang-orang yang berilmu, mengklaim paham ilmu agama, mereka mengatakan la yalzamu wuduhum, tidak wajib membenci mereka. Maksudnya membenci orang-orang kafir, orang musyrik. Dinuna ma huwa dinu adawatin, agama kita ini bukanlah agama permusuhan, kebencian. Dinuna dinu mawaddatin wa dinu musalahatin wa dinu kada. Agama kita ini adalah agama kasih sayang, agama kecintaan dan agama perdamaian. Agama kami demikian, Itu yang dikatakan oleh sebagian orang-orang yang mengakui dirinya paham ilmu agama. Subhanallah. Ya'tabiruna hadza min madhid dini. Orang-orang yang mengklaim dirinya paham ilmu agama, mereka menganggap ini justru bentuk memuliakan atau memuji agama. Famawaddatul musyrikina indahum la ba'sa biha. Maka mencintai orang-orang musyrik menurut mereka itu tidak mengapa. Wa ya'tabirunaha minal musalahati ma'ahum, dan mereka menganggap bahwasanya mencintai orang-orang musyrik itu bentuk perdamaian bersama mereka. Wa naqulu lahum, kita katakan musalahatuhum ala umuris siyasati la mani'a minha. Kita katakan berdamai dengan mereka dalam perkara-perkara politik misalnya, itu tidak mengapa. Lakin musalahatuhum ala tarki ba'dil umuri dini la tajuzu. Akan tetapi berdamai bersama mereka itu dalam hal apa? Tidak akan tetapi berdamai dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang kafir dalam hal apa? Dalam hal meninggalkan sebagian perkara-perkara agama, ini yang tidak boleh. Kita masuk halaman ke-27
bagian atasnya perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa illa faman ladzi hamlul muslimina ala sabri ala dzalikal azabi wal asari wal darbi wal hijrati ilal habasyah. Jika tidak demikian, ya, jika tidak demikian, faman ladzi, maka apa yang membawa orang-orang Islam itu tetap bersabar dalam azab tersebut, dalam penawanan tersebut, dalam pukulan tersebut, siksaan, tindasan, ya, dan hijrah ke Habasyah, ya, kalau bukan karena masalah membenci orang-orang kafir, ya, apa yang membawa mereka tetap bersabar, ditindas, disiksa, dipukul, dan hijrah ke Habasyah? Ya, nomor 23. Kemudian penjelasan Syekh Shalih Fauzan yang bawah, ma sababu ma nalal muslimina fi Makkah. Apa sebabnya yang menimpa orang-orang Islam di Mekah, yaitu ditindas, disiksa, ya, dan lain-lain. Hal annahum muslimuna yusalluna wa yasumuna. Apakah yang menyebabkan mereka tetap bersabar, disiksa, ditindas itu karena mereka mengerjakan sholat dan karena mereka berpuasa? Apakah karena masalah itu, masalah sholat dan puasa? La, bukan masalah itu. Bal li'annahum abghadul kuffara wa aduhum. Bahkan yang menyebabkan mereka tetap bersabar adalah karena mereka, para sahabat, orang-orang Islam pada saat itu, abghadu, dia membenci, ya, orang-orang kafir dan memusuhi mereka. Wa nahaw 'ani syirki billahi azza wa jalla. Dan karena mereka melarang, ya, mereka para sahabat, ya, orang-orang yang ada di Mekah itu melarang orang-orang musyrik itu dari berbuat syirik kepada Allah. Hada was sabab. Nah, inilah yang menjadi sebab, ya, apalagi karena tauhid, ya, karena tauhid mereka disiksa, ditindas, ya, yang menyebabkan mereka hijrah, bersabar, ditindas, diazab itu karena masalah tauhid, keyakinan, ya, memperlihatkan kebencian dan permusuhan pada orang-orang kafir. Wa illa law annahum shamu wa sallu washtaghalu bi dzikri lam ya'taridu li ahadin. Nah, seandainya, ya, kalau tidak demikian, seandainya mereka, artinya kalau tidak karena masalah tauhid, membenci, ya, orang-orang kafir dan memusuhi mereka, kalau tidak demikian, seandainya mereka salat, berpuasa dan sibuk berzikir saja dan tidak hanya sebatas itu, tidak ada untuk memperingatkan bahaya kesyirikan, lam ya'taridu li ahadin, maka orang-orang musyrik ini tidak akan menyinggung, ya, salah seorang di antara mereka, tidak akan menyinggung satupun. Ya udah, fokus aja ibadah, salat, zikir. Ini tidak akan menyinggung mereka. Ya, mereka tidak akan menyinggung seorang pun. Ya. Ma hasalalahum adza bid-darbi wal habsi wal asari. Kalau mereka fokus ibadah saja, tidak memberikan peringatan kesyirikan, ya ma hasalalahum adza, maka, ya, orang-orang Islam pada saat itu, para sahabat, tidak akan mendapatkan gangguan, siksaan berupa pukulan, wal habsi, ya, tahanan, wal asri, ditawan, walam mahtaju ila sabrin, dan juga mereka tidak perlu bersabar karena kan mereka tenang, sholat, puasa, sibuk berzikir, hanya fokus beribadah saja tanpa memberikan peringatan, ya tidak perlu bersabar karena masih aman, dan itu tidak menjadi masalah bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang kafir. Tidak perlu bersabar, li'anna sabra la yakunu illa ala syai'in makruhin, karena kesabaran itu tidaklah terjadi kecuali karena sesuatu yang dibenci, ya, yang dia tidak sukai, ya. Kemudian kita balik ke atas, ya, perkataan Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi, ma'annahu arhamun nasi, ya. Di samping Nabi tadi dengan para sahabat memperlihatkan permusuhan, kebencian pada orang-orang kafir, dan padahal Nabi juga adalah orang yang paling mulia. Artinya Nabi adalah orang yang paling penyayang kepada manusia, ya. Bahkan beliau adalah, ya, penyayang kepada semua makhluk, rahmat bagi semua makhluk. Lau yajidu lahum rukhsatan
la arkhasa lahum. Seandainya Nabi yang mendapati para sahabat ya, mendapati mereka rukhsah, maka Nabi akan memberikan rukhsah pada mereka. Ya. Kaifa waqad anzalallahu ta'ala. Bagaimana bisa, dan Allah telah menurunkan ya satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillahi. Dan di antara sebagian manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah, fa idza uziya fillahi, tapi apabila dia diganggu, disakiti ya karena beriman kepada Allah, ja'ala fitnatan nas, dia menjadikan gangguan ya siksaan manusia itu seperti azab Allah katanya. Ya. Kalau ada sebagian orang mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi ketika disakiti, diganggu, diuji, ya mereka mencocoki, mereka justru mengikuti orang kafir. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Jadi penjelasan nomor 24. Ma'a rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi ma rakhasa li ashabihi bitanazzuli an syai'in min ad-dini. Di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat penyayang ya, rahmat kepada para sahabatnya, tapi Nabi tidak memberikan rukhsah kepada para sahabat bitanazzul, yaitu dengan mengalah tentang perkara dari urusan agama ini. Ma rakhsalahum fi hadza. Nabi tidak memberikan rukhsah ya, tidak memberikan keringanan ya, masalah qala dan bara, kebencian, cinta pada orang kafir. Ma'annahu raufun rahimun alaihi salatu wassalam. Padahal beliau adalah seorang yang sangat lembut ya, juga sangat penyayang kepada para sahabat, bahkan kepada semua makhluk. Falau ya wajadalahum au falau wujidalahum rukhsatan fi tarki idharid din la rakhasalahum. Seandainya Nabi mendapati, falau wajadalahum, seandainya Nabi mendapati para sahabat itu keringanan rukhsah bagi para sahabat itu dalam meninggalkan tidak memperlihatkan ya, agama, menyiarkan agama, maka Nabi akan memberikan rukhsah kepada para sahabat. Ya, itu seandainya ya, sekiranya Nabi mendapatkan rukhsah bagi para sahabat, yaitu dalam hal apa? Dalam meninggalkan atau tidak memperlihatkan ya syiar agama ini, maka Nabi akan memberikan rukhsah kepada mereka. Bal innallaha anzala alaihi, bahkan sesungguhnya Allah telah menurunkan ya, ayat tadi ya, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ada di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Penjelasannya, lakin idza ja'al imtihan, ya, akan tetapi jika datang ujian kepada mereka, cobaan, siksaan ya, idza uziya fillahi, jika dia yang mengatakan beriman kepada Allah itu diuji, disakiti ya, diganggu karena beriman kepada Allah. Idza uziya bisababi qawlihi, jika dia disakiti, diganggu dengan sebab perkataannya amantu billahi, aku beriman kepada Allah, wa bisababi tauhidihi, dan juga disebabkan karena ia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pindah ke halaman 28 ya. Fa innahu yataraja'u an dinihi, ya, maka orang itu justru mundur dari agamanya, artinya kembali dengan kemurtadannya yang mana sebelumnya beriman kepada Allah ya. Dia mengatakan beriman kepada Allah, tapi jika diganggu, disakiti, padahal disakitinya itu, diganggu itu ya karena mempertahankan agama Allah, bersabar di atas agama Allah, dan juga bersabar di atas agamanya, dan juga karena sebab mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, fa innahu yataraja'u. Malah dia justru mundur dari agamanya. Ya. Yaj'alu fitnatan nasi ka'adzabillahi. Dia menjadikan fitnah, artinya gangguan, siksaan manusia itu seperti azab Allah. Yafirru min aziyatin nasi ila fid dunya. Dia lari, ya, kabur dari gangguan atau siksaan manusia yang di dunia, yang berada di dunia. Ila azabillah fil akhirah, menuju azab Allah di akhirat. Nah ini ya dia lebih memilih kabur ya dari gangguan manusia, tidak mau disakiti. Ya biarlah mereka tertimpa azab saja di akhirat, ya, azab Allah. Ya. Ini ya, sangat disayangkan, berarti orang ini tidak bersabar dalam mengemban agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, mislul ladzi istajara bin nari minar ramdai. Ini diumpamakan seperti orang yang berlindung dari minar ramda, dari terik panas, dari hawa panas, tapi berlindungnya dengan api neraka. Ya. Fa idza lam yasbir ala adzan nasi. Dan apabila orang tersebut ya tidak bisa bersabar atas gangguan manusia, kaifa yasbiru 'alan nari yaumal qiyamati. Ya, bagaimana dia bisa bersabar ya menghadapi api neraka Allah pada hari kiamat nanti? Yalzamul aqsu. Bahkan ya justru sebaliknya. Annahu yaftadi adan nari bitahammuli adan nasi. Ya, bahkan justru sebaliknya ya, bahwa seharusnya dia harus menebus ya siksa api neraka, yaitu dengan menanggung siksaan, ujian dari manusia di dunia. Wasabru ala dinihi, ya, wasabri ala dinihi, dan hendaklah dia bersabar di atas agamanya. Amma annahu yaftadi bidinihi min adan nasi. Adapun jika dia menebus agamanya ya dari gangguan manusia, artinya dia mengorbankan agamanya karena gangguan, siksaan, tindasan dari manusia yang ada di dunia ini. Wayan sannar allati amamahu, dan dia lupa api neraka yang berada di depannya. Hadza kal mustajiri minaramdai binari. Maka orang yang seperti ini, yang mengorbankan agamanya karena tidak mau disiksa, dia kabur dari gangguan, siksaan, tindasan manusia, dan dia lupa dari api neraka yang berada di depannya, itu api akhirat. Ini diumpamakan seperti kal mustajir, seperti orang yang berlindung, minta pertolongan. Dia ingin berlindung dari teriknya panas, dari hawa panas, tapi berlindungnya dengan api neraka. Kama qala syair, sebagaimana perkataan seorang penyair, al mustajiru bi amrin inda kurbatihi kal mustajiri minar ramdai bin nari. Seorang yang berlindung ya minta tolong dengan amr, maksudnya dengan seseorang yang bernama Amr ketika dia mendapati kesusahan, kesulitan, ya dia kesulitan tapi mintanya kepada seseorang. Dia seperti apa? Kal mustajir, dia seperti orang yang meminta perlindungan, meminta pertolongan dari teriknya panas, dari hawa panas, tapi dengan api neraka. Nah ini ungkapan atau bait syair yang sangat bagus ya. Ini bisa kita gambarkan. Ada orang yang ingin selamat, ada orang yang ingin keluar, misalnya dia ingin keluar dari mulut buaya, tapi justru dia masuk ke mulut harimau. Ini kan sama-sama bahaya. Namun sama-sama dia mendapati cobaan, siksaan ini, harus dia bersabar. Dia mengorbankan ya dunianya, artinya dia rela disiksa, ditindas, bersabar ya karena bertahan ya istiqomah di atas agamanya untuk akhiratnya. Ya, harusnya seperti itu, jangan dibalik, jangan dia malah kabur dari siksaan manusia. Biarlah dia mendapatkan siksaan di akhirat saja. Nah, ini dia tidak bersabar dalam menjalani agamanya. Ya, dalam
menjalankan agamanya. Seperti orang yang ingin berlindung dari panasnya matahari, hawa panas, tapi dengan api neraka. Nah, ini kan itu ya, sama-sama mendapat panas, tapi hendaklah dia bersabar ya dalam memegang agama ini. Seperti itu. Ya, dia bersabar, istiqomah di atas agamanya. Ya, dia rela dicela, disakiti oleh manusia, diganggu. Itu untuk apa? Untuk dia tentunya mengharapkan pahala dari Allah. Ya, semoga itu juga bisa meringankan ya, beban di akhirat. Ya, seperti itu. Kemudian kita kembali perkataan Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi yang di atas. Fa idza kanat hazil ayatu fi man wafaqahum bilisanihi fa kaifa bi ghairi dzalik. Maka apabila ayat ini itu berkaitan dengan orang yang mencocoki mereka, yaitu dengan orang yang mencocoki orang-orang kafir dengan lisannya, lalu bagaimana lagi selain lisannya, selain hal itu? Maksudnya bagaimana lagi jika itu bentuknya perbuatan? Ya, nomor 25 syarah oleh Syekh Shalih Fauzan, idza kana hadzal wa'idu fi haqqi man wafaqal kuffara bilisanihi min ghairi ikrahin liya'isha ma'ahum. Jika ya ancaman ini itu ditujukan kepada orang yang mencocoki orang-orang kafir dengan lisannya, ya tanpa dia dipaksa, liya'isha ma'ahum, untuk ya hidup bersama mereka, bersama orang-orang kafir, fa kaifa biman wafaqahum bi fi'lihi min ajli masalihid dunyawiyah. Maka bagaimana lagi dengan orang yang mencocoki ya orang-orang kafir dengan perbuatannya hanya karena kepentingan atau maslahat dunianya saja? Nah, tentu ini lebih parah lagi. Ya, seperti itu ya. Perumpamaan tadi yang diberikan oleh Syekh Shalih Fauzan. Maka seorang itu bersabar, hendaklah dia bersabar ya, menanggung ya siksaan, yang gangguan dari manusia. Bersabar karena membela atau mempertahankan agamanya. Ya, sebagaimana hal ini dialami oleh Nabi, ya, para sahabatnya, dan mereka tetap istiqomah. Ya, tentu dengan tidak kabur ya dari gangguan manusia. Maksudnya tetap menyuarakan kebenaran, menyampaikan bahwasanya inilah perkara yang benar, ini yang hak, ini yang batil, ini kesyirikan, ini tauhid. Ya, nanti dari situlah akan muncul gangguan-gangguan yang akan diterima. Dan kita bersabar menghadapi hal itu semua. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.